Perkenalkan, saya Via Nafisah dari Prodi KPIP akan mempresentasikan dengan judul Kemampuan Menciptakan Strategi Komunikasi Inovatif. Strategi komunikasi inovatif adalah pendekatan baru yang kreatif untuk menyampaikan informasi, mengelola hubungan, dan mencapai tujuan organisasi. Ini bukan sekedar tentang menggunakan teknologi terbaru, tetapi lebih pada cara berpikir out the box dalam merancang pesan dan saluran komunikasi. Langkah-langkah menciptakan strategi inovatif. 1. Analisis kebutuhan. 2. Identifikasi target audiens. 3. Brainstorming solusi kreatif. 4. Uji coba dan evaluasi. Menerapkan strategi komunikasi yang mendukung tujuan organisasi. Strategi komunikasi yang baik harus selaras dengan tujuan besar organisasi. Komunikasi bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh penerapannya, tujuan yaitu meningkatkan penjualan produk baru sekitar 20% dalam 6 bulan. Strategi komunikasinya menggunakan influencer marketing, mengadakan webinar interaktif untuk demo produk, dan meluncurkan kampanye media sosial dengan hashtag yang menarik. Contoh lagi, meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi turnover. Strategi komunikasinya yaitu mengadakan sesi Q&A rutin dengan pimpinan, meluncurkan newsletter internal yang menampilkan pencapaian karyawan, dan membuat platform kolaborasi online untuk ide-ide seluruh tim. Contoh yang ketiga, dengan tujuan memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin industri yang ramah lingkungan. Strategi komunikasinya menerbitkan laporan berkelanjutan, berkolaborasi dengan LSM lingkungan, dan mempromosikan inisiatif daur ulang internal melalui media sosial dan situs web. Intinya, setiap pesan dan saluran komunikasi harus dirancang untuk memperkuat dan memajukan tujuan strategis organisasi antara inovasi komunikasi dan kinerja organisasi. Inovasi komunikasi memiliki dampak langsung dan signifikan pada kinerja organisasi. Komunikasi yang inovatif menciptakan lingkungan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif. Bagaimana inovasi komunikasi meningkatkan kinerja? Pertama, yaitu meningkatkan efisiensi. Saluran dan metode komunikasi baru dapat mempercepat alur kerja dan mengurangi hambatan birokrasi, membuat pengambilan keputusan lebih cepat. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa didengar dan berhubung melalui komunikasi yang menarik dan relevan, mereka bercenderung lebih termotivasi dan produktif. Ini mengurangi tingkat absensi dan turnover. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Di pasar yang kompetitif, organisasi yang mampu berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan dan mitra yang lebih keunggulan. Inovasi dalam pemasaran digital atau layanan pelangganan dapat menciptakan pengalaman unik yang membedakan perusahaan dari pesaing. Yang ketiga, mendorong budaya inovasi. Ketika komunikasi internal terbuka dan mendorong pertukaran ide-ide baru, hal itu akan membutuhkan budaya di mana inovasi menjadi bagian dari DNA organisasi. Ini kemungkinan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perusahaan, pasar, dan langganan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.